Lu lagi lihat postingan di Instagram, topiknya konflik Iran-Israel. Terus tiba-tiba lihat komenan yang ditujuin ke Israel. Dasar Bani Israel, orang-orang kejam. Kira-kira lu bakal setuju nggak sama komenan bahwa Bani Israel sama dengan negara Israel semacam ini? Atau malah bingung? Dua istilah kata ini kedengerannya mirip. Oke, di video ini kita bakal mundur jauh, ribuan tahun ke belakang, buat ngerti dari akar, siapa itu Bani Israel, dari mana kata Yahudi lahir, dan apa kaitannya nama-nama itu sama negara yang baru berdiri tahun 1948. Sit back dan siapin cemilan lu. Pastiin tonton sampai habis ya, biar lu nggak gagal paham. Secara bahasa, Bani Israel itu gampangnya berarti anak-anak dari Israel. Tapi tunggu dulu, siapa sih Israel itu? Israel adalah lakop atau panggilan istimewa dari Allah kepada Nabi Yakub yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Di dalam surah Ali Imran ayat 93 disebutin, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Di ayat ini, Nabi Yakub disebut dengan julukan Israel. Di bahasa Ibrani kuno, kata Israel itu terjemahannya kurang lebih berarti hamba Allah. Isra berarti hamba, Il berarti ilah atau Allah. Jadi nama Israel tuh mulia banget. Dari Nabi Yakub alias Israel ini, lahirlah anak-anak yang kemudian menjadi konfederasi suku nomaden. Totalnya ada 12 suku, makanya disebut the 12 tribes. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf yang nanti pecah jadi suku Efraim dan Manasye, dan Benyamin. Mereka inilah yang dulunya jadi karakter utama di cerita-cerita Nabi, kayak migrasi dari Mesir lewatin Laut Merah bareng Nabi Musa. Singkat cerita, 12 suku ini akhirnya bikin kerajaan bersatu yang super makmur, apalagi pas dipimpin sama Nabi Sulaiman. Di titik ini mereka lagi di atas angin. Tapi kayak cerita kerajaan pada umumnya, abis raja yang hebat meninggal, dramanya dimulai. Pasca Nabi Sulaiman meninggal, ada dinamika politik internal yang bikin kerajaan yang tadinya solid ini pecah jadi dua entitas politik yang beda. Di sebelah utara ada kerajaan Israel yang nampung mayoritas populasinya, yaitu 10 suku. Kadang daerah ini juga disebut Samaria. Di sebelah selatan ada kerajaan Yehuda atau Judea yang ibu kotanya di Yerusalem, yang isinya suku yang tersisa. By the way, kerajaan yang di utara nyebut kerajaan mereka Israel karena ngerasa merekalah penerus sah dari konfederasi Bani Israel yang besar itu. Sedangkan yang di selatan disebut kerajaan Yehuda, soalnya mayoritas suku yang tinggal di selatan ini adalah suku Yehuda. Terus apa yang terjadi sama kerajaan Israel yang di utara? Nah, di tahun 733 sampai 722 sebelum Masehi, datanglah kekaisaran Assyria yang ganas banget. Mereka naklukin kerajaan utara dan penduduknya diusir atau dipaksa asimilasi, berbaur sama budaya lain. Gara-gara penaklukan ini, 10 suku yang di utara itu bener-bener lenyap dari catatan sejarah. Sampai detik ini, hilangnya mereka jadi misteri demografis yang dikenal sama sejarawan sebagai The 10 Lost Tribes. Karena 10 suku di utara udah musnah atau hilang, satu-satunya populasi signifikan Bani Israel yang bertahan dan nyisa cuma orang-orang yang ada di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, dari sinilah kata Yahudi atau Yehudi lahir. Awal mulanya, istilah Yahudi itu jatuhnya cuma penanda geografis atau penanda suku yang netral aja, buat nyebut orang-orang yang tinggal di wilayah kerajaan Yehuda atau Judahites. Tapi karena populasi makin dikit akibat ancaman dari luar, kerajaan Yehuda ini pelan-pelan mulai nyerap individu dari sisa-sisa suku lain yang ada di wilayah selatan, kayak suku Benyamin dan suku Lewi. Puncaknya adalah ketika mereka kalah sama Kekaisaran Babel dan dibuang dari tanah mereka. Pas mereka akhirnya diizinin pulang di era Persia buat ngebangun kota mereka lagi, identitas Yahudi ini udah mateng. Yang tadinya cuma nama tempat, ngubah jadi identitas komunitas etnis religius yang utuh dan misahin diri secara eksklusif.
Sejarawan abad pertama kayak Flavius Josephus juga nyatet kalau sejak mereka pulang dari Babel, mereka mulai disebut secara kolektif sebagai Jews atau Yahudi, karena suku Yahudalah yang mimpin kepulangan itu. Jadi lu nangkep kan logikanya? Secara sejarah antropologis, kata Yahudi itu jatuhnya adalah sebuah subset atau bagian terkecil dari keseluruhan entitas yang lebih besar, yaitu Bani Israel. Bani Israel itu payung besarnya, dan Yahudi itu kelompok yang survive dari payung besar tersebut. Nah, ini bagian yang gue suka banget nih. Transisi dari kata Bani Israel ke Yahudi, ini ternyata juga kelihatan banget di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran milih dua kata ini secara presisi, bukan asal-asalan. Coba perhatiin, kata Bani Israel disebut di Al-Quran jauh lebih banyak ketimbang kata Yahud. Terus pas Al-Quran make redaksi kata Bani Israel, itu konotasinya kadang jelek, kadang bagus. Tapi pas redaksi katanya make kata Yahud, pasti konteksnya tentang kejelekan. Kenapa? Di dalam perspektif teologi Islam, selama keturunan Yakub ini megang teguh janji suci sama Tuhan, Tuhan manggil mereka dengan gelar terhormat, yaitu Bani Israel. Tapi begitu ada pelanggaran fatal terhadap perjanjian spiritual itu, yang dalam sejarah Islam ditandain pas mereka nolak kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mereka dianggap kehilangan hak teologis buat disandingin sama nama leluhur Nabi mereka. Al-Quran terus ngubah panggilannya beralih pakai kata Yahud atau orang-orang Yahudi. Kata ini sifatnya sekuler, yang cuma nyambungin mereka ke leluhur non-nabi mereka, yaitu Yehuda. Ini nandain transisi dari umat pilihan berubah sekedar jadi entitas etnis yang dinilai dari kelakuan sosial dan sejarah mereka aja. Jadi, lu sekarang udah tahu kan, Bani Israel adalah nama leluhur kuno pembawa janji suci. Sedangkan Yahudi itu nama etnis keturunan yang survive dari sejarah hancurnya kerajaan. Dua-duanya punya sejarah spiritual dan ikatan masa lalu. Mungkin sekarang di kepala lu muncul pertanyaan baru. Loh, terus apakah salah nyamain Bani Israel yang ada di kitab suci sama negara Israel zaman sekarang? Jawabannya, nyamain Bani Israel yang ada di kitab suci sama negara Israel modern itu kesalahan analitis fatal yang sengaja dibikin buat ngebodohin publik. Negara Israel yang merdeka tahun 1948 itu sama sekali bukan penerus perjanjian teologis para nabi. Terus, gimana caranya narasi agama yang suci ini bisa sampai dieksploitasi jadi mesin pencaplokan tanah dan genosida abad ini? Nah, gue bakal bongkar manipulasi sejarah ini di video selanjutnya tentang gimana Zionisme membajak nama Israel. Pastiin lu subscribe, komen, dan like video ini biar gue semangat bikin video lanjutannya ya. Thanks for watching!